Jangan cari hidup di SH, tapi hidupilah SH-mu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh mencari hidup di SH? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia, salam seduluran saklawaselur. Baiklah dulur-dulurku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jangan cari hidup di SH, tapi hidupilah SH-mu. Oke, kita akan bahas satu persatu ya dulur-dulur. Semoga dulur-dulurku semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, dalam pembahasan kali ini tentunya sudah tidak asing lagi, yang mana kita sudah diberikan bimbingan, sudah diberikan arahan oleh Bapak Pengasuh, yaitu jangan cari hidup di SH, tapi hidupilah SH-mu. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh mencari hidup di SH? Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu menurut saya pribadi di channel Belajar Setia Hati. Untuk dulur-dulurku semuanya yang belum subscribe channel ini, dibantu subscribe-nya. Dan dulur-dulur dan teman-teman semuanya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya dulur-dulur. Oke, berkaitan dengan mencari hidup di SH, atau dengan kata lain yaitu mencari uang di dalam SH, boleh atau tidak boleh ya dulur-dulur. Saya sudah merangkum ada 3 yang membolehkan dan 3 yang tidak membolehkan. Saya akan awali dulu yang tidak membolehkan ya dulur-dulur. Jadi kita jangan semata-mata itu langsung menelan mentah-mentah. Tidak boleh. Jangan cari uang di SH, ojo golek urip neng SH. Jangan menjual SH-mu untuk uang. Nah, seperti itu. Jangan langsung seperti itu ya dulur-dulur. Sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang waras, ya kita jangan langsung mentelaah. Jangan langsung mentelaah dengan mentah-mentah. Intinya koreksi dulu, pahami dulu ya dulur-dulur. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang yang tidak memperbolehkan mencari hidup di SH atau mencari uang di SH dengan jutaan, bahkan ya sangat banyak, entah itu banyak maupun kecil ya dulur-dulur. Intinya perbuatan yang seperti itu tidak diperbolehkan. Oke, saya sudah merangkumnya dengan 3 yang tidak memperbolehkannya dan ada 3 juga yang membolehkannya, versi Belajar Setia Hati. Oke, yang tidak membolehkan yang pertama adalah memungut biaya lebih yang telah ditentukan. Nah, ini jelas melanggar atau tidak diperbolehkan di dalam organisasi, khususnya di organisasi Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda ya dulur-dulur. Nah, ini seperti contohnya yaitu biaya keceran ya dulur-dulur. Kita memang dari setiap daerah ke daerah yang lainnya itu memiliki perbedaan biaya kecer. Ada yang 500.000, ada yang 700.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, tergantung wilayah atau cabang masing-masing ya dulur-dulur semuanya. Karena jauh dan dekat itu menentukan biaya kecer tempat masing-masing. Nah, apa yang dimaksud mencari hidup di SH atau melanggar menjual SH di sini, yaitu dengan memungut biaya lebih yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Misalnya biaya kecernya 1 juta. Kemudian dari pihak pengurus, entah itu subranting, entah itu ranting, entah itu cabang, entah itu dari pelatih dan seterusnya, itu memungut biaya yang lebih. Seperti misalnya yang sudah ditentukan 1 juta. Kemudian
oknum tersebut itu membandrol dengan biaya 1.500.000 atau 1.300.000 dan seterusnya. Intinya melebihi biaya yang sudah ditentukan. Nah, ini jelas tidak boleh ya dulur-dulur. Intinya itu resmi mencari hidup di SH yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Nah, itu yang pertama, semoga dulur-dulur paham apa yang saya maksud. Yang kedua, apa yang dilarang? Mencari uang atau mencari hidup di SH, yaitu menarik biaya dalam latihan. Nah, ini juga suatu posisi, suatu kondisi ini banyak terjadi. Dan saya mendengar langsung dari saudara-saudara di berbagai daerah yang mana memungut biaya di dalam latihan. Jadi si pelatih, oknum pelatih tersebut ini mau melatih, kalau setiap melatih itu ada bayaran, ada uang bensin, atau mungkin malah lebih dari itu ya dulur-dulur. Kalau memang untuk uang bensin itu masih manusiawi lah, karena memang kalau jaraknya jauh dan seterusnya. Tapi kalau membandrol dengan uang yang lebih dari uang bensin, menurut saya itu sudah mencari uang di dalam organisasi, mencari uang di dalam SH ya dulur-dulur. Nah, ini sering terjadi di organisasi kita di SH Winongo ini, Tunas Muda, maupun di organisasi-organisasi yang lainnya dulur-dulur. Saya di sini tidak menyebutkan organisasi yang lainnya juga, tapi saya mengikuti organisasi saya terdahulu, yang dimana ketika latihan itu selalu harus wajib membawa uang dengan nominal sekian. Kalau tidak membawa uang, kalau tidak ada uang untuk biaya latihan, maka tidak bisa latihan. Ditolak mentah-mentah atau bahkan disuruh pulang, tidak boleh melihat dan seterusnya. Itu ada, dan saya sendiri pun mengalami ya dulur-dulur, yaitu harus membawa uang ketika setiap latihan. Nah, ini yang saya alami langsung sewaktu saya sebelum di organisasi SH itu sendiri ya dulur-dulur. Dan alhamdulillah menurut saya organisasi PSHWTM itu bisa dibilang ada tapi sangat langka. Bisa dibilang 95% itu bersih, tidak ada biaya. Mungkin hanya 5% itu disebabkan oleh wilayah-wilayah tertentu yang memang jauh ya, seperti itu dulur-dulur. Nah, apakah boleh? Tentu tidak boleh ya dulur-dulur. Kalau sudah melebihi normalnya, misalnya normalnya untuk beli bensin itu kan berapa? Kalau 20.000 kan cukup untuk beli bensin kalau memang betul-betul membutuhkan itu, dan memang si pelatih ini tidak bisa beli bensin untuk berangkat melatih. Tapi jika lebih dari itu 100.000, 50.000, bahkan lebih dari itu, menurut saya itu jelas-jelas melanggar atau dilarang ya dulur-dulur, yaitu mencari uang di SH dengan cara melatih. Itu yang kedua. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah memaksa saudara memilih dalam rangka politik. Nah, ini jelas-jelas salah satu yang dilarang. Saya memberikan contoh seperti ini. Misalnya, ada saudara kita yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau DPR misalnya, atau kepala desa misalnya. Jadi beliau atau saudara kita ini memaksa kita untuk memilihnya, untuk memilih dia. Kalau tidak memilih dia maka dianggap pengkhianat, dianggap tidak peduli saudara, atau bahkan memaksa. Nah, ini namanya juga dilarang atau mencari uang di SH yang itu tidak diperbolehkan ya dulur-dulur, karena itu sifatnya sudah di luar dari organisasi. Jadi kalau saudara-saudara semua ingin mencalonkan diri menjadi pejabat publik, baik kepala desa, DPR dan seterusnya, itu jangan sampai membawa-bawa organisasi ya, seperti itu dulur-dulur, membawa-bawa SH. Nah, itu jelas tidak boleh.
Walaupun kalaupun saudara-saudara semua ingin menjadi pejabat publik, ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin di negara kita ini, ya boleh-boleh saja, tapi jangan menamakan SH, jangan memaksa saudara-saudara seorganisasi. Nah, itu yang tidak boleh, atau bisa disebut mencari uang di SH atau mencari hidup di SH. Nah, ini jelas dilarang ya dulur-dulur. Itulah 3 alasan menurut saya yang dilarang atau tidak diperbolehkan mencari uang di organisasi Setia Hati atau SH ya dulur-dulur. Nah, tapi ada yang mencari uang itu diperbolehkan. Jadi tidak semua yang kita mencari uang di SH itu dilarang, tidak ya dulur-dulur. Itu sempit sekali cara berpikir kita kalau kita langsung mengklaim tidak boleh mencari uang di SH. Ada yang memang diperbolehkan di organisasi itu sendiri dengan berafiliasi dengan organisasi SH ya dulur-dulur. Nah, di sini saya sudah merangkumnya ada 3 hal. Yang pertama adalah biaya pengesahan atau keceran untuk kemajuan dan pembangunan ya dulur-dulur. Jadi begini, tentu tidak mungkin kita tidak ada biaya di dalam pengesahan atau keceran, itu tidak mungkin ya dulur-dulur. Karena yang pertama sebagai juru kecer atau bapak pengasuh itu tidak mungkin tidak mengeluarkan biaya untuk uang jalannya, untuk biaya operasionalnya, untuk keperluan ini dan itu dan seterusnya. Itu yang pertama, tidak mungkin ya dulur-dulur, jelas membutuhkan biaya. Seperti piagam dan seperti yang lain-lainnya ya dulur-dulur, berkas-berkas yang memang itu membutuhkan dana juga. Yaitu untuk kemajuan organisasi, seperti pembangunan, seperti kebutuhan acara-acara organisasi seperti Suran Agung dan lain-lain, yang mana itu membutuhkan juga biaya. Jadi biaya pengesahan atau keceran itu tidak masalah. Buktinya memang setiap organisasi itu pasti itu ya dulur-dulur, dan itu wajar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pedagang menjual atribut organisasi. Nah, seperti kaos, sakral, celana, sabuk dan seterusnya, bed dan stiker-stiker. Nah, ini kan berafiliasi dengan SH, berafiliasi dengan organisasi. Masa iya kita tidak membolehkan? Dan itu memang juga menguntungkan, juga cari hidup di SH itu diperbolehkan ya dulur-dulur. Karena apa? Itu juga untuk syiar melalui atribut-atribut yang telah didesain, terkecuali memang atribut-atributnya atau nama-nama di kaos atau di stiker itu memang dilarang oleh organisasi, maka jangan diperjualbelikan ya dulur-dulur. Tapi kalau memang itu sesuai pakem, sesuai atributnya dan sesuai sakralnya, sabuknya dan seterusnya, itu tidak masalah. Dan itu justru bagus, karena kalau tidak ada pedagang yang menjual sakral dan sebagainya, kita mau pakai seragam apa? Kan tidak mungkin dulur-dulur. Apakah hal yang demikian itu kita katakan mencari hidup di SH yang dilarang? Tentunya tidak ya dulur-dulur. Itu perbuatan mencari uang di SH itu diperbolehkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah ini yang menjadi kontroversi ya dulur-dulur, yang mana mencari hidup di SH melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube dan lain-lain. Saya akan membahas contohnya di YouTube, seperti YouTuber di SH Winongo maupun SH yang lainnya. Apakah itu dilarang? Nah, ini yang sering kita salah paham ya dulur-dulur. Orang-orang saudara-saudara kita itu langsung mengklaim, kamu cari hidup di SH, kamu mau menjual SH-mu untuk uang, kamu hidup di SH untuk mencari uang, mengatasnamakan SH dan seterusnya. Nah, ini kan perbuatan yang salah. Tanpa disadari, orang yang berbicara seperti itu
Itu sepertinya kurang ilmu lah kalau menurut saya. Jadi begini, menurut saya pribadi, menjadi seorang YouTuber atau Facebooker atau TikToker dan seterusnya itu boleh-boleh saja, dan itu justru bagus. Karena apa? Tujuan yang pertama adalah untuk syiar atau mengembangkan SH itu lewat media. Kita harus akui bersama dan kita harus membuka mata hati kita bahwasanya perkembangan organisasi yang masif, yang cepat berkembang, itu yang mengembangkan lewat jalur media lah yang pertama diminati oleh masyarakat maupun di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau atau belum ada orang-orang SH di daerah tersebut. Beliau-beliau ini menonton lewat Facebook, lewat YouTube, dan lewat TikTok, dan akhirnya tertarik mengikuti ajaran kita Setia Hati atau SH ya dulur-dulur. Nah, ini tentu bagus dan ini juga menghasilkan uang. Apakah itu dilarang? Saya rasa kita tidak mungkin mengatakan itu dilarang ya dulur-dulur, karena itu adalah syiar, itu adalah membantu, dan itu adalah demi kemajuan organisasi kita, yang mana setiap minggunya ada ratusan bahkan ribuan orang-orang yang minat dengan organisasi SH itu lewat jalur media ya dulur-dulur. Nah, ini harus kita pahami dan harus kita sadari ya dulur-dulur. Tapi memang ada yang tidak diperbolehkan. Yang mana tidak diperbolehkan menurut saya adalah menjadi seorang media atau YouTuber itu menjual SH apabila pakem-pakem yang sudah ditentukan itu dipublikasi, atau kode-kode organisasi itu dipublikasi, atau ajaran-ajaran yang privasi itu dipublikasi. Nah, itu memang tidak boleh ya dulur-dulur. Tapi kalau sifatnya umum, sifatnya keagamaan, sifatnya itu keesaan yang untuk kebaikan umum, itu tidak masalah, dan itu justru syiar yang sebenarnya. Mengapa banyak orang yang tertarik, banyak orang yang gabung itu ya melalui media seperti Facebook, YouTube, dan TikTok, seperti itu dulur-dulur. Jadi untuk dulur-dulurku semuanya yang saat ini menjadi konten kreator lewat Facebook, YouTube, dan TikTok, selalu semangat, tebarkan kebaikan, dan selalu mensiarkan ajaran Setia Hati, yang mana ajaran tersebut adalah berbudi pakerti luhur yang insya Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Oke, demikian tadi ya dulur-dulur semuanya, penjelasan mengenai mencari hidup di SH yang dilarang dan diperbolehkan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ingat dosa, ingat mati. Marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.